Iblis yang kedelapan, iblis bekerja menghasut para pemimpin yang belum bertobat. Contohnya Herodes. Waktu dia menyuruh para serdadunya, para tentaranya melakukan sensus pendataan, kan artinya itu. Siapa nama bayi yang baru lahir di kota itu. Tujuannya adalah mau memastikan, mau mencari bayi Yesus. Untuk apa? Dihabisikan, untuk dibunuhkan Bapak Ibu. Kenapa sampai pikiran itu ada dalam pikiran Herodes? Karena iblis yang bekerja di dalam pikirannya. Hal ini kan terrealisasi, terlihat juga di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Di mana para pejabat pemerintah menghalang-halangi izin pendirian gereja atau pembangunan gereja. Atau aparat setempat, pemimpin daerah setempat, ya menghalang-halangi orang beribadah. Itu kan yang kita alami Bapak Ibu. Termasuk seperti para mahasiswa yang di Pamulang itu. Ya, belum lagi yang di Lampung, ya, serta di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga terjadi kan Bapak Ibu. Nah, itu bentuk-bentuk pekerjaan iblis. Yang kesembilan, iblis itu bekerja dengan menaruh benih lalang. Artinya iblis mengeraskan, membutakan mata rohani orang supaya tidak mau bertobat, tidak mau memahami firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Itu disinggung dalam Matius pasal 13 ayat 39 Bapak Ibu. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi orang-orang Kristen yang merasa sudah cukuplah dengan kekristenannya, nggak perlu bertobat, nggak perlu lahir baru, nggak perlu tuh beritakan Injil. Nah ini hati-hati nih. Ini pikiran-pikiran yang ditabur oleh iblis dalam hati dan pikiran orang yang bersangkutan. Karena udah Kristen kok. Padahal dia nggak tahu. Menjadi penganut agama apapun tidak langsung menjamin kita masuk surga. Kecuali kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus kan Bapak Ibu. Juga dalam hal masalah penginjilan Bapak Ibu. Banyak orang menganggap, yang penting ibadahku berlangsung setiap minggu. Jemaatnya tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Sudah cukuplah. Lupa. Orang yang rajin ibadah datang tiap minggu yang kita khotbahin itu Bapak Ibu. Belum tentu juga mereka mau bertobat sungguh-sungguh terima Yesus. Sewaktu setiap minggu kita berkhotbah. Belum tentu. Apalagi kalau kita juga tidak pernah memberikan tantangan penginjilan. Kan begitu. Hati-hati yang ke-10 Bapak Ibu. Iblis juga seringkali melakukan pekerjaannya dengan apa? Menyalahgunakan waktu. Sama seperti manusia di zaman sekarang. Seringkali juga kita berpotensi menyalahgunakan waktu. Contoh, waktu iblis gagal mencoba Yesus di padang gurun, dia menunggu waktu yang lain di tempat yang lain. Suatu saat akan mencoba Yesus. Itu catat dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Artinya apa? Di sini kita lihat iblis itu menyalahgunakan waktu yang ada kan gitu. Dan di mana tindak lanjut daripada waktu yang kemudian dirancang oleh iblis untuk mencobai bahkan menjatuhkan Yesus. Terwujudlah itu. Waktu iblis lagi-lagi menguasai Yudas Iskariot dan akhirnya Yudas itu dipakai oleh iblis untuk apa? Mengkhianati Yesus. Terwujud kan Bapak Ibu? Kalau kita mau tarik dalam diri kita, hati-hati Bapak Ibu. Waktu yang Tuhan berikan buat kita, hidup yang Tuhan berikan buat kita, kalau kita tidak pergunakan dengan benar, maka waktu yang Tuhan berikan buat kita hidup di dunia ini bisa saja kita salah gunakan untuk apa? Lebih banyak berbuat dosa daripada berbuat kebenaran. Malas. Waktu yang nggak ada sekarang ini lebih banyak kita pakai untuk malas-malasan. Malas berdoa, malas baca firman, malas melakukan firman, apalagi karena merasa hari Sabtu kami sudah full kuliah, kelas pagi dan kelas sore sampai malam. Hati-hati Bapak Ibu. Perkuliahan kita tidak menghilangkan, tidak menggantikan
perlunya kita secara pribadi tetap harus berdoa, harus punya waktu doa, baca firman, dan melakukan firman Tuhan. Hati-hati loh dengan virus kemalasan ini. Saya berkali-kali saya katakan sama Bapak Ibu. Saya tiap hari masih saat teduh Bapak Ibu. Masih baca firman Tuhan kok saya tiap hari. Dan saya komitmen melakukannya tiap hari. Walaupun setiap dari Senin sampai hari Minggu sudah mengajar banyak firman Tuhan. Tapi secara pribadi tetap saya ambil waktu perlu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman. Hati-hati. Seringkali kita orang percaya atau hamba Tuhan menganggap, saya khotbahkan tiap minggu. Cukuplah itu. Persiapan hanya cuma untuk khotbah saja. Jadi nggak perlu lagi baca firman Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hati-hati. Kalau ada waktu kita yang kosong, tidak kita pakai untuk Tuhan, disitulah simbolis itu masuk, menciptakan malas di dalam hati dan pikiran kita.